Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Kandolongburu, SPD, dengan NIM 250501070130. Nama sekolah SMA Negeri Pinupahar, Kecamatan Pinupahar, LPTK Universitas Hamzah Nwadi. Ini identitas saya sebagai keabsahan diri saya. Sekian dan terima kasih. Bukan video. Siap! Berat! Selamat pagi, Bu! Pagi, Bu! Oke, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Terima kasih nih. Daerah senia. Apa nih? Hari, Bu. Alfira. Hari Bu. Ani. Arnoldi. Hari, Bu. Aurel. Erdan. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Berarti sudah siap ya? Siap. Masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Materi tentang apa? Ayo coba diingat-ingat kembali materi minggu lalu tentang kelompok sosial. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini itu pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep dinamika kelompok sosial secara tepat. Dan yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan kepemimpinan terhadap suatu dinamika kelompok sosial secara kalian. Pernah dengar kata kepemimpinan? Ya, Bu. Atau kalian pernah menjadi seorang pemimpin? Contohnya? Ketua kelas. Nah, yang kedua itu gaya kepemimpinan yang demokratis. Jadi gaya kepemimpinan ini, contoh kalau rapat komite ya, itu dalam rapat komite pasti diundang orang tua Wali. orang tua siswa. Nah, dalam pengambilan keputusan, misalnya ada peraturan anak itu tidak boleh alpa selama 3 hari. Nah, di situ kepala sekolah dan orang tua murid itu mengambil sebuah keputusan. Apakah dan keputusan itu disepakati bersama ya. Misalnya kalau sudah alpa 3 kali ada sanksi. Apa sanksinya? Diskorsing selama 1 minggu misalnya ya. Dan keputusan itu disepakati oleh orang tua wali. Nah, dari Ibu tentang materi hari ini, dan sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok.
dengan pemimpin. Terus yang kedua, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Sudah. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Sudah. Sudah, Bu. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Sudah? Sudah, Bu. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin? Sudah? Sudah, Bu. Nomor 5, apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai kerja tugas kelompok, kita ice breaking dulu ya. Kasih segar itu otak dengan hal-hal yang kita sudah lewati tadi, supaya kita jangan tegang kerja kelompoknya. Jadi kita ice breaking ya. Oke, ice breakingnya itu jika maka ya. Iya, Bu. Laki-laki adalah kata pertama itu jika, dan perempuan itu kata pertamanya maka ya. Ibu akan sebut nama melalui absen ya. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Avandi. Kata yang pertama kan jika untuk laki-laki ya. Dan Avandi apa? Bangun ya, bangun. Ayo sudah. Ayo sudah. Kamu mencintai. Oke. Siapa ya? Ibu ini ajak ya? Iya, Bu. Bukan sesuai absen ya? Ajak. Roli. Ayo jawab jika dari Avandi. Ayo keluar suara ya, keras supaya kawan-kawan mendengar. Bangun. Avandi bilang jika aku mencintaimu, maka Rolin apa? Ayo sudah. Keras suara ya, keluar suara. Maka aku akan mencari pendamping hidupku selamanya. Yang kedua, Dino. Ayo Dino. Keluar suara, Dino. Jika hujan tanpa dipanggil, jika hujan datang tanpa dipanggil, Sudah itu. Dari Dino, jika hujan datang tanpa dipanggil. Selvia. Maka kamu dapat berbicara. Oke, dari Selvia seperti itu ya. Terus, yang kedua, Melvis. Yang berikut, Melvis. Iya. Ayo. jika aku mati. Ulang. Main sudah ini ya. Duduk kembali. 1.
Dua. Satu. Tiga. Tiga. Dua. Ya, oke. Jadi masih ada yang kurang ini ya. Bilang dua mau bangun. Jadi masih banyak yang kurang fokus. Oke, itu saja ice breaking-nya kita. Silakan kerjakan tugas kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Jawab, pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang atau mengambil alih dalam posisi tertentu. 2. Sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Jawab, fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, instrumental, berarti berorientasi pada tujuan atau tugas. Fungsi ini diperlukan ketika kelompok menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ekspresif, yang berarti memberikan dukungan emosional bagi anggotanya. Fungsi ini diperlukan ketika kelompok dihadapkan dengan masalah emosional. 3. Sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan secara umum yaitu yang pertama, otoriter, yaitu pemimpin yang membuat semua keputusan sendiri dan anggotanya hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kedua, demokratis, yaitu mendorong diskusi kelompok dan pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan atau mufakat bersama anggota kelompok. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin hanya sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendorong anggotanya untuk membuat keputusan sendiri. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika kelompok tidak memiliki pemimpin? Jika dalam kelompok tidak memiliki pemimpin, maka sudah dapat dipastikan akan sangat sulit mencapai visi atau tujuan organisasi dengan target waktu yang ditetapkan. Tidak adanya pemimpin, maka organisasi kesulitan memiliki strategi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial? Fungsi pemimpin dalam suatu kelompok sosial adalah membantu anggota kelompoknya untuk belajar, memutuskan, dan bekerja lebih efisien. Dalam perannya sebagai pelatih, seorang pemimpin dapat membantu atau memberikan bantuan-bantuan yang khas. Pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Jika ada yang mau bertanya, kami bersiap. Apa saja tugas pemimpin? Oke, dari kelompok 2 sudah satu pertanyaan. Dari kelompok yang lain,
Tugas kepemimpinan adalah mengarahkan, memotivasi, mengawasi, mengambil keputusan, mengembangkan, dan membangun tim. Dan mengelola konflik. Bagaimana? Jawab pas. Jadi itu jawaban dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. Yang kalian tidak pahami dari presentasi kelompok 1 silakan ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Itu dari kelompok 4. Pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjukkan atau dipilih untuk memegang atau mengambil posisi dan posisi tertentu. Saya jawab pertanyaan dari Oli. Pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang atau mengambil alih dalam suatu posisi tertentu. Jadi itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 4? Pas. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Atau sudah tidak ada? Pas. Jika tidak ada yang mau bertanya, sampai di sini presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya untuk membaca. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Jawaban, pemimpin adalah seorang yang memiliki peran penting dalam sebuah kelompok. Kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok. Fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, instrumental, yang berarti berorientasi pada tujuan atau tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, ekspresif, yaitu berarti memberikan dukungan emosional bagi anggota. Fungsi ini diperlukan ketika kelompok dihadapkan dengan masalah emosional, solidaritas, kerukunan, dan semangat kerja yang tinggi. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yaitu yang pertama otoriter,
yaitu pemimpin yang membuat semua keputusan sendiri dan anggota kelompok hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Kedua, demokratis, yaitu pemimpin mendorong diskusi kelompok dan pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan atau mufakat. Ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin hanya sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendorong anggota kelompok membuat keputusan sendiri. Keempat, apa yang akan terjadi jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin? Jawaban, jika sebuah kelompok tidak memiliki pemimpin, maka arah dan pencapaian tujuan sesama akan sulit dicapai. Keretakan dalam kelompok sulit dikelola atau dikendalikan dan berisiko mengalami pembubaran. Kelima, apa fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial? Fungsi pemimpin dalam sebuah kelompok sosial yaitu pemimpin memiliki peran dan fungsi sebagai pengatur, pembuat keputusan dan pengawas dalam sebuah kelompok. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silakan dari kelompok lain kalau mau bertanya. Dari saya, apa yang dimaksud, apa tujuan dari kepemimpinan? Apa tujuan dari kepemimpinan dari kelompok 3? Dari kelompok 1 ada pertanyaan. Berikan salah satu contoh kepemimpinan yang demokratis. Berikan salah satu contoh gaya kepemimpinan yang demokratis. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh seorang pemimpin yang demokratis yaitu seorang pemimpin yang hanya mengambil keputusan sendiri dan tidak memikirkan keputusan orang lain. Ya, dari kelompok 1 katanya belum paham ya. Mungkin ada jawaban lainnya dari kawan kelompok 2. Gaya kepemimpinan demokratis.
seorang pemimpin hanya membuat keputusan sendiri dengan tegas tanpa ada persetujuan dari anggota lain. Mungkin dari kawan kelompok ada lagi jawaban yang berbeda kan? Untuk lebih belajar lagi di rumah dan sering kerja tugas yang diberikan ibu guru di sekolah ya. Ingat pulang belajar baik-baik. Iya. Iya, Bu. Dan saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu minta Ani Lemba Kepatang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan shalom kepada semua. Shalom. Ini saya akan menyimpulkan sedikit materi kita tentang kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah individu yang mempunyai wewenang untuk memimpin suatu posisi tertentu. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus mempunyai sifat atau karakter yang dapat membangun anggota kelompoknya dan yang dapat membangun komunikasi yang baik dengan anggota kelompoknya. Dan dalam suatu kelompok sosial, jika tidak adanya pemimpin, maka dapat dipastikan kelompok tidak akan berjalan dan bersatu dengan baik. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Terima kasih. Jadi demikian pembelajaran hari ini, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin doa. Tuhan, ini adalah yang bermanfaat untuk segala saya dan dosa kami. Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Terima kasih, Ani. Siap.